Mari kita beri lambaian tangan untuk memberi salam kepada sesama kita walaupun dalam bentuk Zoom. Kita sungguh bersyukur ya kembali malam hari ini kita berkumpul di sini. Semua itu karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kita. Dan kita juga bersyukur kepada pastor yang telah bersedia untuk hadir di dalam persekutuan doa kita untuk memberi pengajaran kepada kita agar kita semakin berkenan kepada Allah kita. Marilah kita siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam persekutuan doa malam hari ini. Mari kita beri tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita sungguh mau bertemu di dalam kasih Tuhan pada malam hari ini dan sungguh bersyukur untuk segala yang boleh kita alami sepanjang hari ini. Kami persilakan Saudara Berto. Shalom, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita masih dalam masa-masa PPKM darurat ya. Namun kita yakin dan percaya meskipun kita ini sekarang berada di tempat yang berbeda-beda, namun malam hari ini kita mau bertemu dalam kasih-Nya. Amin, karena kasih Tuhan melampaui segala waktu, ruang, dan semuanya. Amin. Amin. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tempat kita masing-masing malam hari ini. Mari kita mau buka persekutuan malam hari ini dengan sukacita. Kita mau katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kita katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku, oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari kita suka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Malam hari ini firman Tuhan berkata, next slide. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita malam hari ini mau tetap memuji Tuhan. Next slide. Kita mau katakan, kita mau bersyukur, kita mau datang ke bait-Nya dengan penuh sukacita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Mari sama-sama katakan,
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita mau katakan bersyukurlah, kita mau datang ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sama-sama kita mau katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Sungguh kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, sehingga menjadi Tuhan berkarya begitu ajaib untuk kita anak-anak-Nya. Marilah kita masuk di dalam doa pembuka pada malam hari ini. Kita hening sebentar. Yesus yang penuh kasih, terima kasih Engkau sudah mengundang kami untuk boleh hadir di dalam persekutuan doa kami malam hari ini. Dan kami sungguh berterima kasih, kami boleh menjawab ya atas undangan-Mu. Semua ini bukan kebetulan, tapi sungguh kasih Tuhan yang begitu luar biasa untuk kami semuanya. Engkau baik, amat baik, luar biasa baik. Kasih-Mu melebihi segalanya dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Jadikanlah kami sungguh berkenan kepadamu dan boleh Kau pakai seturut kehendak-Mu. Terkhususnya pada saat masa sulit ini, masa COVID, mampukanlah kami boleh lebih lagi mengasihi dan saling membantu dan memberi untuk sesama kami yang membutuhkan. Dan tambahkanlah selalu iman, pengharapan, dan kasih, serta kesehatan kami semuanya. Dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, terutama roh keperkasaan, agar kami mampu menjalani semuanya ini walaupun sulit. Karena ada Engkau bersama kami, seperti sabda-Mu. Apabila aku ada di belakang-Mu, siapa yang harus kau takut? Sekalipun itu virus corona. Terima kasih ya Yesus. Hanyalah Engkau andalan kami, kini dan sepanjang masa.
Amin. Marilah saat ini kita sungguh mau menyatakan syukur kita untuk semua kasih Tuhan yang telah kita peroleh, kita alami. Kita angkat pujian, tetap hatiku bersyukur. Firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah senantiasa. Bahkan saat-saat yang kita rasa amat sangat tidak baik bagi kita, meskipun tidak ada alasan untuk bersyukur, namun Tuhan berkata, tetaplah bersyukur. Sebab Engkau adalah Tuhan yang terbaik, yang telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Nya. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganmu, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang terbaik, yang mengerti, memberi yang terbaik untuk anak-anak-Nya. Saat ini pun kita mau sadari bahwa dari pagi hingga saat ini Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita dan memberikan yang terbaik. Mari kita ucapkan syukur kita bersama-sama. Syukur padamu Tuhan atas kasih yang Kau berikan, anugerah kehidupan, kesehatan, atas damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, dan terutama untuk persekutuan doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Terima kasih. Mari saat ini kita mau naikkan syukur kita kembali, bahwa saat walau keadaan tidak seperti yang kita inginkan, namun kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Saat keadaanku tak sejalan dengan
bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur Tuhan, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami tetap boleh bersyukur walaupun pada posisi yang bagaimanapun. Mampukanlah kami tetap boleh bersyukur walaupun pada masa COVID ini dalam situasi darurat. Kami masih diberi waktu untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk datang ke hadirat-Mu. Karena Engkau sendiri bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sungguh Tuhan, ketika kami datang kepadamu, mujizat-Mu ada ketika kami saat menyembah. Karena itu, marilah kita dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan lagu pujian, "Ketika Aku Berbeban Berat." Saat-saat ini mungkin buat sebagian dari kita merasakan beban yang begitu berat. Di masa-masa pandemi ini begitu banyak kejadian yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Banyak yang dalam kondisi terdesak saat ini. Namun kita yakin, seperti firman Tuhan katakan tadi, "Datanglah padaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita katakan pujian ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Sekali lagi kita mau katakan, saat kita berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi kita mau katakan dengan penuh iman, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita,
sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari kita tinggikan namanya Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kita katakan Yesus, 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 Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi kita mau katakan dengan penuh iman. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi kita berkatakan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari saat ini kita mau tinggikan namanya Yesus. Sebab Dia nama yang penuh kuasa. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, nama yang mengatasi segalanya. Haleluya. Mari saat ini kita mau buka suara kita. Kita mau tinggikan nama yang kudus. Haleluya. Tinggikan nama Marilah kita sambut
Hanyalah aku, Tuhan Allahmu yang patut kau puji dan kau sembah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya. Sebab Engkau yang besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Terima kasih Tuhan. Pertolonganku selalu ajaib dan luar biasa. Yesus, terima kasih. Andalkanlah Tuhan Allahmu di dalam setiap nafas kehidupanmu, maka Ia akan memberkatimu. Syikira takara honamara syikira takara Percayalah dan bertobatlah. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah dalam keadaan apapun yang kamu alami pada saat ini. Syikira takara syikira takara Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, kita sungguh bersyukur teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita boleh bersama Pastor Paskalis untuk memberi kesaksian dan pengajaran firman untuk kita. Tapi sebelumnya mari kita dengar satu lagu ciptaan dari Pastor sendiri ketika Pastor mengalami masalah COVID. Kepada Berto dan Lia kami persilahkan. Dalam setiap hidupmu, kau takkan pernah tahu rencana Tuhan buat hidupmu, jalan Tuhan buat langkahmu. Hidupmu di tangannya, langkahmu di cintanya. Kemanapun kau berada, Dia tak pernah meninggalkanmu.
Janganlah bersandar pada pengertianmu, percayalah pada Tuhan. Hidupmu di tangannya, langkahmu di cintanya, kemanapun kau berada, dia tak pernah meninggalkanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu, percayalah pada Tuhan. Oh, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu, percayalah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Terima kasih Lia dan Berto. Kami persilakan Pastor, tapi sebelumnya mari kita beri tepuk tangan dulu. Makasih banyak untuk Lia dan Berto. Aku senang banget kalau dinyanyikan kayak gini. Karena memang lagu ini ada kisah yang ingin saya bagikan di kesempatan kita malam hari ini. Dan sebenarnya lagu itu juga salah satunya pagi-pagi ya, itu nanti saya ceritakan dalam sharing ya. Pagi-pagi Lia WA-WA-an tanya kabar gimana, terus bilang mana lagunya biar aku nyanyiin. Makanya lahir lagu 3:10 itu waktu di isolasi di Rumah Sakit Elizabeth Batam Kota. Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, salam, selamat malam. Saya sungguh senang sekali kita semua dalam keadaan sehat, dan saya bahagia banget bisa lihat Bobby lagi di sini, bisa lihat beberapa yang saya kenal ya, lama tidak berjumpa. Memang kalau asing kayaknya lebih sering jumpa asing deh di dalam grup ini, tapi kalau yang lain memang sudah sangat lama kita tidak berjumpa. Kita tahu situasi saat ini amat sangat sulit, banyak orang yang terpapar COVID dengan penyebaran yang sangat masif, dan saya sendiri mengalami dalam beberapa hari ini betapa banyak orang yang tidak mendapatkan tempat tidur di rumah sakit dan harus berjuang mengisolasi diri sendiri mandiri di rumah. Ada yang selamat, ada yang sembuh, tetapi juga ada yang wafat. Banyak kesedihan, banyak juga kehilangan, banyak penderitaan, dan perjuangan hidup yang benar-benar terasa saat ini. Karena itu saya berdoa dan berharap juga kita semua sehat, tentu saling mendoakan
saling menjaga diri dan juga menjaga lingkungan kita, peduli juga terhadap yang susah, ya banyak banget yang susah. Tentu tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tidak hanya mengamankan diri sendiri, tapi selalu dalam doa-doa kita panjatkan doa untuk semua orang yang sakit, para dokter, para perawat, mereka yang berjuang di garis depan, berdoa juga untuk bangsa ini, dan tentu juga kita berdoa bagi dunia. Nah, baik, pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan apa yang Tuhan izinkan saya alami dalam bulan Mei 2021 yang lalu. Betapa memang Tuhan itu sangat ajaib, mengizinkan saya mengalami sakit COVID ini, mengizinkan saya juga merasakannya, juga mengizinkan saya berjuang, dan puji Tuhan pada akhirnya saya boleh mengalami kesembuhan. Saya mulai dengan apa yang disebut dalam Amsal 3 ayat 5 tadi yang menginspirasi lahirnya lagu 310 yang tadi dibawakan Lia dan Berto tadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, mengapa ayat ini ya? Saya mau cerita ya, pada awalnya saya itu jujur saya merasa saya kuat. Pada awalnya saya merasa saya baik-baik saja, dan ya tahu ada COVID, tapi juga tidak terlalu ya biasa saja seperti itu. Tetapi pada akhirnya saya sakit juga. Lalu pada saat saya dinyatakan positif COVID, ternyata saya cemas, dan jujur sebenarnya sedikit takut juga waktu diberitahu ya bahwa saya positif COVID. Bahkan sempat juga terpikir jangan-jangan ini bisa jadi akhir hidup nih. Lalu saya bilang sama anak-anak di shelter dan juga bilang sama satu teman pastor, nanti kalau saya lewat, umpamanya saya lewat masa COVID ini kena COVID dan kemudian saya pergi gara-gara COVID, saya dikremasi biar abunya bisa dibawa ke gereja dan didoakan baru dimakamkan ya. Karena saya tahu betapa sedihnya orang kehilangan saudara-saudarinya karena COVID ini. Dan saya tahu juga karena beberapa kali memang saya mengikuti pemakaman COVID, betapa sangat memilukan ya ketika melihat ayah, melihat kakak, melihat adik, atau melihat teman itu dimakamkan dengan protokol COVID. Tapi itulah sisi manusiawi yang saya rasakan dan saya alami, yang oleh Amsal saya diingatkan bahwa ternyata saya selama ini memang sering bersandar pada diri saya sendiri. Tanggal 12 Mei saya ingat tengah malam jam 10 saya diberitahu oleh suster bahwa hasil swab saya positif. Sebenarnya sejak tanggal 7 saya sudah merasa kurang enak badan, demam, dan badan terasa sakit, tapi saya sekali lagi rasa ini demam biasa ya, karena saya sering juga seperti itu ya. Dan karena itu saya masih berkegiatan. Saya ingat tanggal 7 waktu pertama kali mulai rasa demam itu saya menghantar sembako ke Pulau Cakang dan menghabiskan waktu seharian di sana di Pulau Cakang. Walaupun demam-demam, tapi saya rasanya nggak apa-apa, itu sembuh. Esoknya juga Sabtu tanggal 8 saya masih melayani misa di rutan Barelang. Kebetulan juga waktu itu ada satu kasus, satu orang Katolik yang meninggal dalam rutan yang
diduga dianiaya. Jadi saya putuskan untuk tetap pergi. Sebenarnya waktu itu sudah agak terasa berat ya, karena biasanya demam itu kalau minum Panadol atau minum obat demam, biasanya paracetamol itu biasanya turun, tapi saya udah agak ngerasa ini kayaknya demam nggak turun-turun ya, tapi saya pergi saja. Dan saya ingat waktu itu saya pergi dengan Romo Allegato, kami pergi berdua waktu itu satu mobil, dan pulangnya pun satu itu masih melakukan kegiatan lagi, memasak dan membagikan takjil waktu itu, karena waktu itu masih bulan puasa ya, bersama dengan teman-teman BMTI. Minggu saya masih misa pagi, saya ingat, tapi habis misa pagi saya merasa mulai panas tinggi yang tidak biasa. Tapi tetap saja yang rasa ini pasti bukan COVID, ini demam biasa saja. Dan sampai Senin masih panas tinggi, mulai batu-batu, dan saya kira saya coba bertahan saja. Nah, tanggal 11 Mei itu penciuman sudah mulai hilang dan mulai sakit, yang lain sakit kepala yang berlebihan, sakit banget, badan mulai remuk. Saya kira yang pernah ngalamin COVID mungkin kurang lebih sama ya. Dan saya bilang sama Tuhan, kayaknya aku kena COVID nih deh, ini rasa-rasanya udah mulai COVID. Maka saya putuskan waktu itu malam, saya putuskan untuk ke rumah sakit agar saya bisa di swab ya, atau supaya saya lebih tahu sakit apa sebenarnya yang saya alami. Jadi tanggal 11 jam 9 malam saya ke rumah sakit waktu itu, dan kembali lagi ke rumah. Baru tanggal 12-nya saya ditelepon suster, diberitahu bahwa ternyata hasil swab saya positif COVID. Malam itu sekitar jam 10.30 malam, saya langsung ke rumah sakit. Dan sebelumnya saya diskusi juga sama suster, apakah saya di rumah atau di rumah sakit, suster. Menurut suster lebih baik Romo ke rumah sakit, karena Romo punya jantung ya. Kita nggak tahu nanti oksigen Romo bagaimana. Saya dengar itu malah makin sesak napas saya. Aduh, makin bahaya nih, makin dekat berarti saya ini kan. Jadi udahlah, malam itu juga saya langsung pergi. Pertama suster tanya, Romo sesak nggak? Sebenarnya aku nggak sesak, suster. Tapi waktu suster bilang aku udah jantung, aku tambah sesak seperti itu ya. Malah sesak banget malahan gitu, seperti itu ya. Ya udah kalau gitu suster bilang Romo pergi aja ke rumah sakit Batam Kota, karena memang selama ini saya sering periksa jantung di rumah sakit Batam Kota, dan ada dokter Nanang di situ yang sering menangani saya. Tapi saya juga memutuskan ke rumah sakit itu juga, yang kedua adalah karena memang saya berpikir kalau saya di shelter bahaya, karena ada 13 orang warga shelter yang tinggal bersama-sama dengan saya di shelter. Terlalu beresiko kalau saya isolasi di rumah, dan ternyata itu juga benar ya, ketika saya ke rumah sakit dan mereka kemudian esoknya di swab, ternyata 2 di antara mereka dinyatakan positif. Saya cerita sedikit bagaimana saya di UGD. Saya sampai di UGD jam 11 malam, masuk ruang isolasi, dan kemudian hari pertama itu menurut saya penuh perjuangan ya, karena saya nunggu di ruang isolasi itu sampai jam 4 pagi, dan itu sangat membosankan. Sakit persendian yang luar biasa, mulai macam-macam sakit kepala, mulai perut bermasalah. Lama sekali saya bilang ini, kenapa kamar saya lama sekali? Karena memang pasien lagi banyak, dan waktu itu memang kamar lagi disiapkan untuk saya. Jadi saya menunggu dari jam 11, kemudian kurang lebih jam 4 itu saya kemudian dibawa ke atas. Nah, sebenarnya saya mau marah. Sebenarnya benar saya mau marah. Tapi setelah saya masuk kamar dan beberapa saat saya lihat orang di sebelah saya, itu kayaknya
lebih parah ya, lebih parah dari saya ya. Kami 310 itu ada 2 tempat tidur waktu itu. Karena saya lihat sekilas ini orang pakai oksigen kok, kayak apa ya, mulutnya dikasih seperti yang kita lihat-lihat saya lihat di TV atau lihat di gambar. Wah, ini lebih parah, dan dia sudah berjuang selama 2 minggu dan belum juga sembuh. Waduh, aku bilang saya masih 1 hari ini, harus 2 minggu lagi baru pulang, ini pun bisa lewat tidak 2 minggu. Nah, tetapi perjumpaan awal itu kemudian merubah saya ya. Saya yang awalnya mau marah, kemudian juga merasa bahwa kayaknya melambatkan sih penanganannya, kayak mana mau protes gitu ya. Tapi ketika saya di dalam, kemudian saya lihat penderitaan teman sekamar, dan juga melihat bagaimana para perawat dengan susah payah harus melayani banyak orang, kemudian harus pergi ke sana, bunyi bel itu saya lihat sampai bunyi lama sekali. Saya tahu bahwa memang tidak mudah. Dan dari situ saya pelan-pelan belajar melihat apa sih sebenarnya rencana Tuhan, mengapa saya harus diizinkan mengalami pengalaman sakit COVID ini. Nah, di 310 itu menurut saya itu menjadi ruang memang perjumpaan saya dengan Tuhan lebih banyak ya. Merasa saya diberi kesempatan lebih lagi oleh Tuhan untuk merefleksikan diri, untuk kemudian belajar dari situasi yang mungkin selama ini saya anggap itu apa ya, saya mengandalkan diri saya dan kemudian saya rasa saya baik-baik saja. Saya mau cerita bagaimana saya di 310 itu mendapatkan satu teman seperjuangan yang luar biasa. Orang yang tadi saya katakan ketika saya pertama kali berjumpa, saya lihat kesusahan dia bernapas. Dia adalah sopir taksi online, seorang Muslim, ya, dan dia itu sebenarnya kasihan juga hidupnya karena dia sebelumnya mengalami kecelakaan, jadi kakinya itu sedikit agak lumpuh, dan harus merayakan, kebetulan malam itu adalah malam takbiran ya untuk orang Muslim, dan besoknya itu adalah hari raya Idul Fitri ya. Jadi saya bersyukur sekali saya mendapatkan teman baru dan kami boleh merayakan Lebaran bersama dengan cara yang sangat sederhana, yang hanya sekedar ucapan. Dan sedih sekali mendengarkan sharing abang itu ya, tapi saya justru kehilangan kontak abang itu, nggak sempat minta nomor HP abang itu karena pas hari ketiga itu beliau dipindahkan ke kamar lain. Nah, tapi itu yang menguatkan saya, kemudian membuat saya berpikir betapa sebenarnya belum apa-apa sih penderitaan aku nih. Masih banyak orang yang susah, masih banyak orang yang berjuang dengan susah payah, masih banyak orang yang mengalami kesedihan yang mungkin lebih mengerikan dan macam-macam kesusahan. Nah, di kamar 310 itu saya justru mendapatkan satu kekuatan pelajaran hidup yang luar biasa. Saya melihat perawat yang berjuang ya, mereka masuk kamar harus melayani banyak orang, sementara mereka sendiri berada di zona yang sangat berisiko ya. Para dokter yang ya, walaupun awalnya sih memang saya jujur mengatakan saya tuh tidak pernah lagi pencet bel itu, karena saya ngerasa udah sih nggak apa-apa, kalau mau datang nggak apa-apa, kalau nggak datang juga nggak apa-apa, yang penting perawatnya sehat. Jadi kalau umpamanya impus itu berhenti, ya udah berhenti aja. Saya nggak pernah bel-bel lagi. Saya biarkan saja sampai mereka datang. Kadang-kadang malam berhenti, besok paginya atau besok siang yang datang, ya nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa bertahan, dan menurut saya sih saya masih bisa kuat. Masih banyak suster atau perawat itu berkat. Tuhan pengen kita tetap jadi rahmat bagi orang lain ya, dan jangan mengeluh ya, jangan merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Ternyata dalam
kerapuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan masih pakai kita. Yang kedua, saya mau cerita bagaimana juga saya menjadi berkat bagi orang lain ya. Waktu itu ini sebenarnya cerita agak lucu sih, tapi saya ceritakan aja. Jadi suatu hari ke-10 gitu, saya tuh pengen banget makan saksang. Ini jujur banget, pengen banget makan saksang. Pengen banget pokoknya makan saksang. Jadi supaya nggak ngerepotin umatnya, terepotin suster aja deh. Saya telepon suster, bilang sama suster waktu itu, suster, aku pengen banget makan saksang, tolonglah buatkan aku saksang. Aku mau makan saksang, lidahku nih pokoknya pengen banget makan saksang. Ya udah kata suster, nanti nanti terbuatin saksang malam nanti ya, Romo untuk makan malam nanti. Udah, aku senang banget. Karena memang makan di rumah sakit kayak mana ya, ya pengen inilah, namanya kan kita sakit kadang-kadang pengennya yang aneh-aneh juga ya, yang makan udah di depan mata nggak termakan, pengennya yang aneh-aneh. Nah jam 6 saya tunggu itu saksang di kamar. Biasanya kan memang kalau kita COVID itu kamarnya kita makanan nggak dimasukkan ke depan ya, biasanya makanan itu ditaruh di depan pintu saja, tidak masukkan kamar tapi depan pintu saja, diketok pintunya baru kita keluar ambil makanan itu. Saya tunggu jam 6 kok nggak ada saksang pintu nih, saksang datang kok pintu nggak diketok gitu ya. 6:30 aku tunggu kok saksang nggak ada lagi ya. Nih saksang aku nih ada nggak nih saksangku nih. Lalu jam 7 kok nggak ada ya saksangku nih ya. Akhirnya sampai 7:30 nggak ada saksangku. Wah, udah mulai nggak jelas nih pikirku suster nih kan. Aku telepon lah suster Patrick. Suster, gimana saksangku? Aku belum makan nih, aku nunggu saksang. Udah Romo, udah dibuat tadi katanya. Udah diantar. Diantar kemana? Diantar ke kamar. Masa sih? Nggak ada suster, aku tuh nggak ada suster. Udah aku keluar, kulihat di pintu juga nggak ada. Nah akhirnya sebentar lah suster, saya periksa Romo. Ternyata sekali suster Patrick periksa, ternyata saksang itu memang udah dimasak dan sudah diantar. Tapi diantar ke pastoran Kabil, ke Romo Yodi. Romo Yodi juga bingung nih, suster baik kali malam-malam ngantar saksang gitu kan. Udah nggak apa-apa suster, nggak apa-apa pastor, ini siapa untuk pastor saja gitu. Jadi ya udah aku bilang nanti kalau aku udah sembuh aku ke Kabil, aku minta saksang aku sama Romo Yodi. Jadi ya bersyukur juga, aku pikir gara-gara aku sakit Romo Yodi bisa makan saksang. Ini berkat juga kan, karena aku sakit jadi pastor lain bisa makan, walaupun mereka nggak minta saksang itu, tapi Tuhan kasih rezeki sama mereka melalui suster. Nah itu makanya cerita lucu, tapi saya kira juga itu jadi berkat. Terakhir memang saya nulis puisi. Nah, sampai suatu saat, hari ke-11 gitu atau hari ke-12 mungkin, lihat WA tanya kabar. Gimana kabar Romo? Kabar ya masih dirawat, saya bilang. Kata lihat, ya Romo, mana lagunya? Aku nyanyiin gitu. Jadi kebetulan pagi itu saya kan pagi-pagi suka kirim ayat ya. Pagi-pagi suka kirim ayat. Memang 2 hari sebelum saya buat lagu, saya baca Amsal 3 ayat 5 ini ya. Amsal 3 ayat 5 ini, dan kemudian saya pikir nih lagu ini kayaknya lagunya lagu aku banget ya. Karena kadang-kadang sosok jago-jagoan, sosok hebat gitu ya, sosok ngerasa diri kuat, ngandalin diri sendiri. Aku kan nggak apa-apa lah, corona gini-gini. Kadang ya juga mengabaikan Tuhan, bukan nggak percaya sama Tuhan, tapi sering menurut aku dulu ya, setelah itu baru Tuhan. Dan memang aku ngerasa seperti itu ya. Dan itu dosa saya rasa kesalahan saya, dan Amsal itu kemudian mengingatkan saya bahwa memang entah apapun peristiwa yang kita alami, entah kejadian apapun yang Tuhan izinkan harus kita lewati, percayalah. Biarkan Tuhan berkarya, dan biarkan Tuhan
punya rencana atas hidup kita. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam setiap peristiwa, tetapi selalu ada maksud Tuhan, selalu ada tujuan Tuhan, selalu ada berkat, selalu ada rahmat yang Tuhan siapkan dalam setiap peristiwa apapun. Oleh karena itu, saya merasa saya jangan bersandar pada pengertian saya, jangan menganggap bahwa saya kuat, jangan menganggap harusnya begini atau tidak, tapi memang harus percaya pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memegang jalan kita, karena memang Tuhan yang atur semuanya, dan Tuhan pasti akan memberikan yang terindah, yang terbaik untuk kita. Lahirlah lagu 310 itu. Jadi ada yang tanya, kenapa Romo judulnya 310? Karena 310 itulah kamar yang saya katakan tadi, kamar isolasi saya, ruang di mana saya kemudian menemukan banyak hal tentang diri saya, tentang sakit saya, tentang kesombongan saya, tentang penderitaan banyak orang, tentang kesusahan banyak orang, dan juga tentang rencana Tuhan mengapa diizinkan sakit. Jadi jangan mengeluh, menurut saya jangan marah ketika kamu sakit, jangan juga merasa Tuhan itu, kok aku dikasih sakit sih Tuhan, aku kan udah melayani kamu gitu ya, kok aku gini. Jangan. Kita yakin dan percaya dalam situasi apapun, menurut saya, dari pengalaman saya, Tuhan punya rencana. Terima kasih untuk Berto, terima kasih untuk Lia dan nyanyian lagu ini. Aku merasa Lia tuh nyempurnain banget refleksi ini dengan lagunya yang bagus. Berto juga nyanyinya, main musiknya juga keren, sampai anak-anak nggak tahu ya, ini lagu ini kayaknya disenangin banget. Di antara lagu-lagu lain yang sederhana biasa aku buat, sampai sekarang kayaknya banyak yang pengen nyanyi itu ya. Waktu Lia posting di Facebook juga banyak yang komentar, banyak yang juga cover, bahkan baru-baru di cover juga oleh adik-adik, ponakan-ponakan. Kalau Lia berkenan dan Berto, kalau diizinkan oleh kita semua, boleh kita nyanyi satu lagu itu lagi kalau boleh, untuk menutup renungan singkat atau sharing singkat saya malam hari ini. Terima kasih Ibu Titi. Baik, makasih Pastor. Mari kita applause buat Pastor yang luar biasa. Berto dan Lia, kami persilahkan untuk mengulang lagunya. Mari kita nyanyi bersama di tempat kita masing-masing. Kita sungguh percaya ada rencana-rencana Tuhan yang begitu luar biasa di balik masalah-masalah kita. Dalam setiap hidupmu, kau takkan pernah tahu rencana Tuhan buat hidupmu, jalan Tuhan buat langkahmu. Hidupmu di tangannya, langkahmu di cintanya. Kemanapun kau berada, Dia tak pernah meninggalkanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu. Percayalah pada Tuhan. Hidupmu di tangannya, hidupmu di tangannya. Langkahmu di cintanya. Kemanapun kau berada, Dia tak pernah meninggalkanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah
bersandar pada pengertianmu. Percayalah pada Tuhan. Oh, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu. Percayalah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa dan ajaib. Ketika kita bersandar kepadanya, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tidak mungkin. Kita sungguh bersyukur walaupun pastor dalam masa sakit, tetap karya Tuhan begitu luar biasa untuk pastor sehingga berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya dan boleh mendoakan orang. Terima kasih pastor, tetap berkarya dan yakin kalau kita bersandar pada Tuhan, pasti bisa. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Terima kasih pastor. Dan kami memberi kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya sesuatu kepada pastor, atau mungkin ada yang juga mengalami hal yang sama dengan pastor, ingin memberi kesaksian juga kami persilahkan. Bagi yang mau, tolong raise hand, dan dibuka langsung suaranya, kami persilahkan. Hadir di tengah-tengah kita sepertinya ada Bobby, saudara kita yang juga mengalami sakit dan sudah semakin dipulihkan Tuhan. Mungkin Bobby mau memberi sesuatu, menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Atau teman yang lain. Bobby boleh dong sharing, Bobby. Nggak apa-apa tuh, sharing. Mic-nya dibuka. Di-unmute. Memang tidak gampang ketika kita lagi masalah, kita lagi sakit. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat malam. Malam Flavia. Saya mewakili Mas Bobi ya untuk sharing sedikit karena Mas Bobi kalau ngomong terlalu lama dia masih batuk. Dia masih ini agak batuk-batuk gitu. Baik-baik. Saya cuman ada mau sharing sedikit. Nah, ini yang saya alamin ya, yang saya alamin selama saya 2 minggu kemarin tuh, 2 minggu masa-masa kritis Mas Bobi itu, apa yang saya alami, mau sharing sedikit. Saya nggak akan sharing cerita sakitnya. Cuman ada satu, apa ya, namanya, satu doa. Saya nggak tahu itu termasuk dikabulkan atau enggak. Cuman saya merasa kayak, oh, kok terjawab gitu. Itu ada sudah waktu itu Mas Bobi sudah di rumah sakit itu sudah hampir 2 minggu. Dan itu untuk saya pribadi capeknya luar biasa. Udah sakit capek badan, hati juga dibikin nggak tenang terus ya. Karena kan ya namanya suami sakit, benar-benar hati tuh nggak tenang, terus capek badan juga, raganya capek juga karena harus bolak-balik pulang kerja, harus tiap malam tuh ke RS, meskipun nggak bisa ketemu. Nah, sedihnya itu kita bisa lihat
kita bisa ini, tapi kita nggak bisa ngomong, nggak bisa ajak ngobrol, nggak bisa waktu itu Mas Bobi nggak bisa diajak ngobrol sama sekali. Jadi WhatsApp-nya itu sering mati gitu kan, jadi nggak bisa diajak omong. Jadi saya cuman bisa habis nganter makanan, aku pun nggak tahu makanan itu disentuh atau enggak sama dia. Pokoknya dianterin, lihat di monitor, cuman bisa lihat di monitor aja. Itu rasanya di hati itu sakit banget rasanya. Lihat suami sakit, badannya makin kurus, tapi kita nggak bisa nggak bisa megang, nggak bisa ikut istilahnya nyuapin atau apa itu, wah nggak enak banget rasanya. Terus ada di satu titik saya tuh capek banget, sangat-sangat capek dengan segala istilahnya, nggak cuman itu aja, permasalahan yang lain juga istilahnya ada mendengarkan perkataan orang atau apa, itu wah menyakitkan banget dan itu ada di satu titik yang saya tuh capek. Terus malam itu hari keberapa ya itu ya, saya doa malam tuh mau tidur, saya berdoa, saya cuma bilang, "Udah Tuhan cukup 3 hari lagi semua selesai." Aku cuma bilang gitu aja. Dalam doa aku cuma bilang gitu, "Tuhan aku imanin, aku percaya padamu, dalam 3 hari semua selesai." Itu hari, kalau nggak salah itu hari Minggu. Hari Minggu saya doa itu, dan sepanjang jalan dari rumah sakit pun di dalam mobil kan kadang kalau saya kan sendirian, kadang ada temennya. Kadang kalau pas sendirian gitu di dalam mobil saya, bapak kami sepanjang jalan dari rumah sakit ke rumah itu, bapak kami terus ada ya, saya di sela-sela itu saya bilang, "Dah cukup Tuhan 3 hari lagi selesai, 3 hari lagi selesai." Dan apa yang terjadi, hari Senin itu Mas Bobi benar-benar dia menyadari udah kayak kesadarannya itu dibalikin gitu. Hari Senin tanggal berapa kemarin? Tanggal awal Juli lah, pokoknya sebelum dia pulang itu hari Senin tuh dia benar-benar kayak dikasih kesadarannya, ingatannya tuh balik gitu. Jadi apa yang dilakukan, apa yang terjadi hari itu dia ingat semua. Sebelum-sebelumnya hari ini melakukan apa, besok dia chatting sudah beda lagi. Dia sudah lupa segala macam. Nah, hari Senin itu ingat banget, dia ingat di swab sama perawat, dia ingat di rongsen, di diambil darah semua, dia chat, dia WhatsApp saya, dia ingat, "Aku hari ini di rongsen, udah di gini, aku kapan boleh pulang?" Karena Mas Bobi kan maunya pulang. Padahal itu masih linglung kan, masih linglung. Jadi maunya dijemput. Dia nggak tahu dia ada di mana, tapi pokoknya mau dijemput pulang gitu. Nah, hari Senin tuh dia sudah kayak sadar gitu loh. Jadi ada suster datang dia sadar, ada diambil maksudnya perawat datang dia sadar, diambil darah dia sadar segala macam. Dan hari Selasa kalau sudah di-swab kan itu swab kedua kali. Hari Selasa itu pagi atau siang gitu. Mas Bobi tiba-tiba chat bilang, "Aku boleh pulang." Kaget aku. Aku kira dia kirain dia kan masih kayak halu-halu gitu. Aku ngomong, makanya aku keheran, ini beneran boleh pulang nggak? Terus karena ada temen juga yang perawat atau tangga ada yang perawat sana, saya chat juga, konfirmasi beneran boleh pulang gitu kan. Iya, terus Mas Bobi bilang, "Ini semua udah diinfus, udah dilepas, aku disuruh mandi segala macam, aku boleh pulang," gitu kan. "Jam berapa bisa jemput?" Kan kaget kan, karena tiap hari tuh imajinasinya halusinasinya dia itu dia minta dijemput, mau ke kantor, minta dijemput, mau ke kantor gitu terus. Nah, tiba-tiba hari itu kan jadi saya kan nggak percaya gitu, Tuhan kok gini? Terus begitu tanya, karena kalau telepon rumah sakit itu percuma aku bilang. Yang pertama, line rumah sakit selalu sibuk, susah dihubungin. Terus saya ada nomor beberapa perawat untuk yang bangsal khusus isolasi itu, tapi juga kalau mereka pas lagi jam dinas juga jawabnya bakalan lama, karena mereka sibuk, banyak pasien yang parah-parah juga. Jadi ya kita nggak bisa marah, nggak bisa gimana ya. Ya akhirnya saya ada tetangga yang di Embung Fatimah tapi beda, dia di bangsal umum ya, di ini rawat inap umum. Terus
dia bantu konfirmasi ke ruangan Mas Bobi, ternyata benar dia boleh pulang. Dan itu benar-benar, jadi itu dari doaku hari Minggu, cukup 3 hari lagi. Tapi ternyata di hari kedua, itu sangat-sangat puji Tuhan, Mas Bobi boleh pulang. Itu benar-benar luar biasa yang saya rasain. Tuhan itu ada dan mendengarkan. Saya merasa Tuhan mendengarkan saya, gitu, mendengarkan apa yang saya inginkan, beban. Jadi selama saya menunggu 2 minggu itu sudah nggak bisa doa. Jadi teman semua bilang doa kerahiman ilahi, doa ini, doa ini. Sudah nggak ada, energiku sudah habis. Begitu pulang, paling sepanjang jalan, pokoknya setiap hari itu yang bisa aku doakan cuman Bapa kami, Salam Maria, Bapa kami, Salam Maria, dimanapun jalan sambil Bapa kami, Salam Maria. Cuman itu aja, jadi saya nggak bisa punya waktu khusus untuk mendoakan suami saya sendiri, sedangkan orang lain ada yang teman-teman KBG bareng-bareng setiap jam berapa itu doa, bantu doa segala macam, sedangkan saya nggak bisa. Karena tenaga itu udah habis untuk seharian, untuk kerja, untuk bolak-balik ke rumah sakit, belum lagi nanti di rumah ada anak gitu kan. Jadi benar-benar, terus aku merasa kayak Tuhan, ternyata aku pasrahkan semua ke Tuhan. Jadi aku waktu promo perminyakan untuk Mas Bobi itu juga di situ mulai malam itu saya sudah pasrah sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan suamiku maksudnya ke tanganmu, biarlah yang terjadi ini menurut kehendakmu apapun itu. Meskipun di sela doa itu aku juga bilang kalau seandainya maksudnya ada apa-apa sama dia, sebenarnya aku sendiri belum siap gitu. Tuhan, sebenarnya aku tuh belum siap, tapi kalau itu kehendakmu, terjadilah apa yang menurut kehendakmu, dah itu aja. Itu aja yang aku doain, dan ternyata pada saat aku bilang 3 hari lagi sudah selesai ya Tuhan, aku imani. Dan benar nggak nyampe 3 hari, 2 hari aja, itu sudah boleh pulang meskipun hasilnya memang belum negatif, tapi setidaknya dia sudah boleh dirawat di rumah, sudah CT-nya sudah bagus, sudah lebih aman untuk isolasi mandiri. Itu sangat-sangat puji Tuhan. Itulah salah satu kasih Tuhan. Tuhan itu ada dan mendengarkan saya, itu yang saya rasakan. Nah, itu aja sih. Amin. Terima kasih. Sungguh luar biasa. Selalu yakin dan percaya ya Flavia dan Bobby, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia adalah andalan kita. Kalau bukan kepada Tuhan, siapa lagi yang harus kita andalkan? Dan Iya, Tuhan iya, sendiri berkata, apa yang kita alami sekarang ini mungkin kita tidak mengerti. Tapi tanamkanlah selalu dalam hati kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi selalu yang terbaik untuk kita. Terima kasih, selalu semangat. Iya, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin berbagi cerita untuk kita. Memang COVID ini kita tidak tahu, tapi dia ada di sekitar kita. Yang bisa kita lakukan hanya kita selalu berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Teman-teman, mungkin ada yang mau bagi cerita agar kita saling mendukung, saling menguatkan. Tidak ada? Bu Lucy? Mau bagi Bu Lucy? Atau teman-teman lain yang lain? Mungkin kita setiap hari perlu berdoa juga, mungkin 3 kali Salam Maria untuk yang sakit ya, karena angka yang meninggal sekarang sangat tinggi ya. Saya hari Minggu kemarin memakamkan 5 orang COVID. Sebenarnya saya bukan memakamkan 5 orang COVID, saya memakamkan sebenarnya hanya 2 orang COVID. Kebetulan itu orang tua frater kita yang di Siantar, pulang liburan ke sini, contohnya papanya kena corona, COVID, kemudian meninggal dan saya makamkan. Tapi waktu saya di makam pagi itu,
datang ambulan datang dan saya nggak tahu siapa. Pas kita cek Katolik, udah saya makamkan aja. Dalam satu hari ada 5 orang meninggal yang Katolik. Dalam satu hari yang meninggal yang saudara kita Muslim ada 30 orang, 20 orang. Bahkan saya lihat bagaimana penggali kubur itu menggali dengan sangat letih ya. Luar biasa banget, mengerikan sekali. Sekarang ini sangat mengerikan, sangat masif sekali. Jadi kita tetap harus jaga benar-benar kesehatan, harus benar-benar jaga prokes kita dengan baik. Dan sebenarnya jujur juga di shelter ini juga mohon doa juga karena 5 orang di shelter ini juga positif. Dan kemarin Flavia mungkin tahu waktu terakhir Bobby pulang kita ketemu di rumah sakit umum. Saya antar juga mereka ke rumah sakit. 3 di rumah sakit, 2 di shelter, dan itu memang tak bisa dihindari ya bagaimana. Saya pun jujur pakai jaket sebenarnya agak dingin-dingin juga, tapi udahlah, hajar aja kita. Pasrah saja, udah pasti kita kuat, kita sembuh, itu aja. Tapi mungkin untuk umat yang lain, mungkin saya ingatkan nih, mungkin saya perlu ingatkan, saling mendoakan. Saat-saat seperti ini kita harus saling meneguhkan, saling menguatkan, dan kalau ada orang yang membutuhkan, kiri kanan bantu aja, tolong. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Apa yang bisa kita kuatkan, menghibur orang, entah mendoakan orang, pokoknya setiap kali berdoa, doakan. Karena memang kita lagi masif-masifnya, lagi sedang parah-parahnya. Saya nggak tahu dalam 1 minggu ke depan ini, entah apa yang terjadi, itu 2 minggu kita nggak tahu. Pokoknya kita harus tetap saling meneguhkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pastor. Dan teman-teman perlu diketahui kami dari PDKK Santo Petrus ini setiap malam jam 9 ada doa bersama untuk semua yang sakit. Doa bersama-sama jam 9 di rumah masing-masing. Bagi teman-teman kalau yang mengetahui ada yang membutuhkan doa bisa disampaikan, tetapi kami doanya by WA call. Dan seperti yang Pastor katakan, kita perlu saling mendoakan. Marilah pada saat ini kita hening sejenak. Kita mau berdoa untuk semua orang yang sakit maupun yang meninggal karena COVID. Kita mohon doa bersama dengan Bunda Maria. Kita doa Salam Maria 3 kali. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih. Dan pada saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita mau memberi yang terbaik dari kita untuk syukur kita kepada Tuhan, untuk kasih-Nya yang begitu luar biasa untuk kita. Dan di dalam layar ada nomor rekening yang bisa Bapak Ibu berikan atau melalui QRIS. Terima kasih. Semua milikku ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan
masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Mari kita persembahkan semuanya kepada Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku padamu, oh Tuhanku. Terima kasih Pastor, Bapak Ibu semuanya. Kita sudah sampai penghujung doa karismatik malam hari ini. Dan untuk informasi-informasi mengenai persekutuan doa kami, Bapak Ibu bisa mengikuti. Kita ada Instagram, ada YouTube maupun Facebook PKK Santo Petrus. Dan kita akan kembali bertemu pada tanggal 29 Juli nanti bersama Pastor Franz mungkin dari Santo Petrus yang akan memberikan pengajaran untuk kita semua. Dan teman-teman, kami mengajak semuanya untuk buka video. Kita mau foto bersama sebelum doa penutup. Mari teman-teman, kita foto bersama sebagai kenangan walaupun melalui Zoom. Mari teman-teman semua, kepada Saudari Vivi tolong. Ini masih banyak sudah yang siap belum. semua? Oh, Tommy udah jadi satu. Oke, siap-siap ya. 1, 2, smile. Oke, sebentar ditunggu. Oke, slide berikutnya sudah nyala semua. Ada yang belum ini? Ada yang belum nih, mari teman-teman. Michelle, Mega, Bu Mega, Bu Leni. Cinta. Siapa nih? Vika. Oke. Oke, siap-siap ya. Smile. Oke. Sudah, cantik-cantik. Baik, terima kasih semuanya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan selalu beserta kita, dan mari kita tutup persekutuan doa ini. Kita mohon doa penutup dari pastor dan berkat. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena malam ini Engkau memperkenankan kami untuk bersatu dalam doa, dalam sharing iman ini Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau menguatkan kami dalam situasi yang tidak mudah ini Tuhan. Kami Kau panggil untuk saling menolong, saling meneguhkan, dan saling membantu sesama kami Tuhan, dan kehidupan kami yang sulit Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih untuk peneguhan-peneguhan-Mu malam ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang telah Kau berikan ini sungguh menguatkan kami, membantu kami untuk semakin setia kepada-Mu Tuhan, dan membantu kami juga Tuhan untuk tetap yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau punya rencana, Engkau punya maksud, dan Engkau punya berkat Tuhan. Yang kadang mungkin kami tidak bisa melihatnya, kadang kami belum mampu merasakannya Tuhan, tetapi Engkau akan menyatakannya pada waktunya. Tuhan yang baik, terima kasih sekali lagi untuk semuanya ini. Biarlah malam ini kami beristirahat dalam damai, dan besok kami tetap bangun dan dalam keadaan sehat untuk melanjutkan perjuangan hidup kami masing-masing. Dan juga Engkau memberkati mereka yang sakit, mereka yang sedang berjuang dalam kesusahan dan penderitaan, terutama karena COVID ini Tuhan, para dokter, para perawat,
dan semua orang ya Tuhan yang dengan caranya masing-masing mengusahakan satu kehidupan yang baik di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan dan bersama rohmu. kita semua istirahat kita malam ini, kegiatan kita esok hari, semua orang yang sakit dan semua orang kita doakan, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Teman-teman, terima kasih semuanya untuk malam hari ini sudah saling mendoakan dan kita boleh saling menguatkan. Mungkin memang sulit pada saat ini, tapi kita tetap percaya bahwa kita pasti bisa karena kita ada Allah Bapa kita yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa, yang selalu mendampingi kita, menjaga kita. Jadi kita harus tetap berdoa, memohon kekuatan dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus, agar kita tetap semangat dan mengikuti prokes 5M dengan tertib. Tuhan sungguh mengasihi kita. Terima kasih dan selamat malam. Mari kita semuanya, kita semua diberkati, amin ya. Amin. Amin. Yuk, mari kita berarti kita tidak ragu lagi nih kalau mau ngikuti Yesus ya. Mari sama-sama kita mau tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita mau nyatakan iman kita bahwa kita tidak ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi dia orang yang percaya padamu. Bagi dia orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya kepada, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Terima kasih Berto. Kita yakin dan percaya. Jangan ragu lagi karena Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Terima kasih. Selamat malam.